di sini ada sebuah makam yang memang cukup unik. Ukurannya itu lebih besar daripada yang lainnya, yang memiliki ukuran 4 kali 2 meter, 2,5 meter dan tinggi 1 meter. Mari. Dan sekarang oleh masyarakat sekitar, makam sini juga dirawat, mulai dibangun pagar pembatas, dan itu ada MCK juga memudahkan para berziarah datang ke sini. Jadi dulu awalnya ada Pangeran Sudimoro. Beliau merupakan putra mahkota dari kerajaan Majapahit yang tidak ingin menjadi putra mahkota kerajaan. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan dan berguru mencari ilmu. Ia pergi ke Tuban dan mencari guru ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat atas petunjuk dari Syekh Jamaluddin Kubro, dan disuruh bertemu dengan Syekh Abdul Asyari. Sesampainya di Tuban dan bertemu dengan Syekh Abdul Asyari atau Sunan Bejagung, kemudian Pangeran Sudimoro mengaji kepada beliau sampai menjadi orang alim. Ketika Pangeran Sudimoro mengaji di Kasunanan Bejagung, Sang Prabu Hayam Wuruk berusaha mencarinya. Setelah mengetahui bahwa putranya berada di Padepokan Sunan Bejagung, akhirnya Prabu Hayam Wuruk memerintahkan Pati Gajah Mada beserta bala tentara berangkat ke Tuban untuk menjemput Pangeran Sudimoro pulang ke Majapahit. Berita itu pun terdengar oleh Pangeran Sudimoro. Beliau menghadap kepada Sunan Bejagung meminta perlindungan dan bantuan kepada Sunan Bejagung agar menolak keinginan dari Sang Prabu Hayam Wuruk tersebut. Sebab Pangeran Sudimoro ingin menekuni belajar agama Islam. Kehendak Pangeran Sudimoro tersebut akhirnya dikabulkan oleh Sunan Bejagung. Selanjutnya Sunan Bejagung menggaris tanah mengitari padepokan supaya bala tentara dari Majapahit tidak bisa masuk. Ketika Gajah Mada dan bala tentaranya ingin masuk ke Kasunanan, ternyata tentara Majapahit tidak bisa masuk. Begitupun juga dengan Gajah Mada yang terkenal dengan ilmu para ketigonya itu. Garisan tanah yang difoto oleh Sunan Bejagung itu dikenal dengan nama Siti Garet. Bagi masyarakat sekitar menganggap bahwa Siti Garet merupakan fenomena gaib yang mana tidak semua orang bisa melihat. Pangeran Sudimoro yang terkenal dengan rajin mengaji dan alim akhirnya diberi gelar Pangeran Penghulu atau Syekh Hasyim Alamuddin dan diambil menantu oleh Syekh Abdul Asyari. Kemudian diminta untuk menjadi penerus dari Kasunanan Bejagung. Dan kemudian Syekh Abdul Asyari uzlah dan berpindah tempat ke sebelah utaranya Kasunanan. Akhirnya pasukan gajah dan bala tentara Majapahit terhenti di sebelah selatan Kasunanan. Ketika ada salah seorang santri dari Kasunanan melihat bahwa di sebelah selatan Kasunanan ada pasukan gajah, seketika itu santri itu langsung melapor kepada Sunan Bejagung bahwasanya di sebelah selatan Kasunanan ada pasukan gajah. Sunan Bejagung menjawab bahwa itu bukan pasukan gajah melainkan batu. Seketika itu pun pasukan gajah berubah menjadi batu. Bala tentara Majapahit akhirnya pulang dan melapor kepada Prabu Hayam Wuruk bahwasanya pasukan gajah dari Majapahit telah berubah menjadi batu di Tuban. Prabu Hayam Wuruk pun memerintahkan kepada Pati Gajah Mada untuk mengetes sejauh mana, sehebat apa ilmu dari Sunan Bejagung itu. Akhirnya Pati Gajah Mada berangkat ke pesisir utara Kadipaten Tuban dengan menggunakan nama samaran yaitu Barat Ketiga, yang yaitu Barat Ketiga itu merupakan salah satu ilmu dari Gajah Mada tersebut. Barat Ketiga pun mengadu-adu air laut sampai keruh dan berpura-pura mencari ikan dodok. Seketika kepura-puraan itu diketahui oleh Sunan Bejagung, Barat Ketiga pun menjawab bahwa ia sedang mencari ikan dodok untuk adiknya yang ingin makan ikan dodok. Barat Ketiga akhirnya disuruh mengambil daun waru dan Sunan Bejagung mengambil daun lontar untuk dijadikan timba. Setelah timba itu diisi oleh air dan Barat Ketiga disuruh menaruh daun waru ke dalam timba itu, seketika itu pun daun waru berubah menjadi ikan dodok. Barat Ketiga tidak puas begitu saja. Akhirnya beliau berangkat ke ladang Sunan Bejagung untuk menggoyang-goyangkan pohon kelapa karena ia haus. Apa yang dilakukan oleh Barat Ketiga pun diketahui oleh Sunan Bejagung. Akhirnya Sunan Bejagung merebahkan pohon kelapa supaya Barat Ketiga bisa mengambil air kelapa dengan mudah.
kurang puas dengan ilmu yang dimiliki oleh Sunan Jagung, akhirnya Bargedel berpura-pura bahwasanya dia masih haus. Akhirnya Sunan Jagung mengambil air dan buah maja kecil, dan kemudian buah maja tersebut dibelah menjadi dua bagian dan diisi air. Bargedel pun melihat hal aneh yang dilakukan Sunan Jagung itu, tertawa. Kemudian buah maja yang diisi air itu diserahkan kepada Bargedel untuk diminum, dan akhirnya itu tidak bisa habis-habis sampai sekarang. Dan sekarang nama buah mojo itu dijadikan sebagai bejagung, yaitu mojo ke agung, ke akhir dari mulut ke mulut jadi bejagung. Ini adalah makam dari Bargedel, dan dari bentuk pandangan saya kalau dilihat dari sini bukan lebih ke makam sih, lebih ke reruntuhan bangunan gapura yang menghadap ke utara, menghadap ke barat. Dan mungkin saja ini bukan Patih Gajah Mada, melainkan ada sesosok lain yang bernama Patih Bargedel itu sendiri. Soalnya Patih Gajah Mada mengakhiri hidupnya dan bertapa di air terjun Madakaripura, dan di situ juga ada prasasti yang menceritakan tentang akhir hayatnya seorang Patih Gajah Mada.